I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Saya Rosalisa Putri Hana, saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 2 SOE, kelas 10A di JKT. Dalam video ini saya akan membahas proses bisnis pada teknik komputer dan tele. Pertama, kita harus memahami proses bisnis. Jika melihat makna dari kata proses adalah sebuah tahap atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan atau hasil. Jika dilihat makna dari bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Oleh karena itu, proses bisnis merupakan sebuah tahap atau langkah-langkah yang dilakukan secara terstruktur dan saling terhubung dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau jasa dan juga untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Nah, contoh jika proses bisnis pada teknik komputer dan telekomunikasi yaitu seperti proses untuk menentukan produk atau jasa seperti produk aplikasi ataupun website. Nah, jika jasa, maka seperti instalasi komputer, instalasi internet, dan lainnya. Yang berikut contoh proses bisnis. Berikut ini merupakan contoh dari proses bisnis. Yang pertama, manufaktur. Proses dukungan. Proses dukungan atau proses sekunder merupakan inti dalam menjalankan sebuah bisnis. Pada proses ini akan mendukung operasional pada sehari-hari dalam sebuah instansi, perusahaan ataupun organisasi yang melakukan proses bisnis. Yang keempat, karakteristik proses bisnis. Dalam proses bisnis memiliki ciri khusus atau karakteristik yang sesuai dengan lingkungan dari proses bisnis tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa karakteristik proses bisnis secara umum. Yang pertama, definitif. Definitif yaitu sudah pasti, bukan sementara, memiliki batasan atau masukan dan keluaran yang jelas. Yang kedua, urutan atau sekian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara beruntun sesuai dengan waktu. Yang ketiga, pelanggan. Pelanggan yang mempunyai penerimaan hasil proses. Yang keempat, nilai tambah. Artinya, proses bisnis harus memiliki dan memberikan nilai tambah pada penerima. Yang kelima, keterkaitan. Keterkaitan harus terkait dalam struktur organisasi atau tidak boleh berdiri sendiri. Yang keenam, fungsi silang. Artinya fungsi ini mencangkup beberapa fungsi lainnya. Nah, yang kelima ada manfaat proses bisnis. Nah, berikut ini merupakan manfaat dari proses bisnis yang dilakukan. Yang pertama, menjadi solusi supaya bisa membantu perusahaan untuk melihat gambaran bisnis yang dilakukan secara realitmi atau komputasi waktu yang nyata. Yang kedua, manfaat proses bisnis menyediakan laporan yang memberitahu kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini. Yang ketiga, memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak secara cepat. Yang keempat, mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespon setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat. Yang kelima, mempercepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. Yang keenam, memberikan pengaruh seperti meningkatkan daya deteksi perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor. Yang ketujuh, mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindarkan dari sifat reaktif dan umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. Yang keenam,
ada contoh proses bisnis pada teknik komputer dan telekomunikasi. Sekilas mengenai contoh proses bisnis sudah ada di pembahasan di atas. Berikut ini kita akan mencoba untuk membahas contoh proses bisnis pada teknik komputer dan telekomunikasi. Contoh proses bisnis bidang TI atau web development. Yang pertama, perusahaan atau instansi tersebut melakukan riset pasar supaya mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan pasar saat ini. Setelah mendapatkan riset yang nyata, berikutnya perusahaan mulai mencari bahan-bahan pendukung yang berguna untuk memenuhi keinginan pasar. Setelah memiliki bahan atau tools yang memenuhi, berikutnya memulai untuk mengembangkan sebuah website penjualan. Tak lupa melakukan user research guna mengetahui respon dari masyarakat. Nah, jika terdapat masukan, maka melakukan modifikasi atau revisi pada website penjualan tersebut. Setelah itu, memulai meluncurkan website penjualan. Yang berikut, contoh proses bisnis bidang TI atau desain grafis. Yang pertama, kita harus mengetahui desain apa yang diinginkan oleh market, masyarakat, atau klien. Yang kedua, bertemu dengan klien untuk membahas mengenai desain yang akan dibuat. Yang ketiga, berikutnya kita melakukan atau mengumpulkan bahan-bahan yang dilakukan untuk mendukung desain yang dibuat. Setelah itu, jika memungkinkan setiap desain yang dibuat, maka memberikan makna masing-masing. Nah, memungkinkan untuk meminta DP sekian per persen. Melakukan meeting dengan klien mengenai hasil yang dikerjakan, setelah itu menjual desain dan mendapatkan laba. Yang berikut ada contoh proses bisnis bidang TI atau aplikasi mobil. Pertama, perusahaan atau instansi tersebut melakukan riset pasar supaya mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan pasar saat ini. Setelah mendapatkan riset yang nyata, berikutnya perusahaan mulai mencari bahan-bahan pendukung yang berguna untuk memenuhi keinginan pasar. Setelah memiliki bahan atau tools yang memenuhi, berikutnya memulai untuk mengembangkan aplikasi mobil sesuai market yang ditentukan. Tak lupa melakukan user research guna memenuhi respon dari masyarakat. Jika terdapat masukan, maka melakukan modifikasi atau revisi pada website penjualan tersebut. Nah, memulai meluncurkan aplikasi mobil pada marketplace store atau aplikasi store. Yang berikut ada contoh proses bisnis pada perusahaan yang mengembangkan sebuah website penjualan. Yang pertama, perusahaan atau instansi tersebut melakukan riset pasar supaya mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan pasar saat ini. Setelah mendapatkan riset yang nyata, berikutnya perusahaan mulai merancangkan bahan-bahan pendukung yang berguna untuk memenuhi keinginan pasar. Setelah memiliki bahan atau tools yang memenuhi, berikutnya memulai mencari bahan-bahan pendukung yang berguna untuk memenuhi keinginan pasar. Setelah memiliki bahan atau tools yang memenuhi, berikutnya mengembangkan sebuah website penjualan dan tak lupa melakukan user research guna mengetahui respon dari masyarakat. Jika terdapat masukan, maka melakukan modifikasi atau revisi pada website penjualan tersebut. Setelah itu, memulai meluncurkan website penjualan seperti yang di atas tadi. Sekian dan terima kasih materi dari kami.